Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Asep Hidayat SPD MM, dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Semen Rodiah SPD. Yang saya hormati rekan sejawat Ibu dan Bapak Guru SDM Manggahan 3. Saya Imana Devi, perwakilan dari rekan-rekan yang akan menjadi moderator dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Di sini ada pun rekan-rekan saya di CGV. Slide-nya, please. Next. Next, please. Ya. Pertama Ibu Eli Nuraini SPD, kedua Ibu Tuti Nurwahyuningsih SPD. Yang ketiga saya sendiri Imanda Devi Chandra Agustina SPD, dan yang terakhir Ibu Rika Hadiati SPD. Pada kesempatan ini kami terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, dan rekan guru yang sudah menghadiri acara kegiatan ini. Untuk susunan acara yaitu pembukaan, doa, sambutan dari Bapak Pengawas dan Ibu Kepala Sekolah, penyampaian materi, sesi tanya jawab, kesimpulan kegiatan, dan penutup. Langsung saja ke sesi pertama yaitu pembukaan, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ibu Eli Nuraini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita lancar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dimulai kita dengan mengucapkan Bismillah dan Alhamdulillah. Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Eli. Untuk sebelum ke acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas, saya ada pantun sedikit ya untuk acara hari ini. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan Bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Ya, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Pengawas, Bapak Asep Hidayat SPD MM. Kami persilakan Bapak Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah wassalamu ala Ibu Kepala Sekolah SPD Manggahan 3 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru SDM Manggahan 3 yang akan segera menyusul menjadi calon guru penggerak. Saya doakan mudah-mudahan mengikuti jejak-jejak rekan Bapak Ibu yang saya banggakan. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Yang Maha Kuasa pada pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang nyaman terkaitkan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak dari SDN Manggahan 3. Saya secara pribadi sangat tersanjung sekali mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Karena itu, secara pribadi secara keringasan
Selamat kepada calon guru penggerak dari SDN Manggahan 3 sebanyak 4 orang telah melaksanakan kegiatan dari awal sampai sekarang di modul 1.4. Bagi kita mungkin tidak terasa melihat harus kita sebagai penonton, tapi pasti bagi mereka yang menjalani sangat terasa berat untuk mengikutinya. Oleh karena itu kami selalu memotivasi kepada mereka, mudah-mudahan kegiatan tersebut suatu saat nanti akan menjadi bekal bagi calon guru penggerak untuk meningkatkan karirnya di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dihormati, melihat dari kesibukan yang dihadapi oleh mereka, saya berharap tidak menjadi hal yang negatif buat Bapak Ibu yang belum. Mudah-mudahan mereka yang menjadi calon penggerak saat ini di tengah-tengah kesibukannya mendapat bantuan dari Bapak dan Ibu, minimal bantuan motivasi. Termasuk hari ini, apalah artinya sebuah diskriminasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah kalau Bapak Ibu yang ada di sini tidak mendengarkan. Kami mungkin di sini hanya 5 atau 6 di UKS, kami bicara di depan, tapi tidak ada Bapak dan Ibu. Ini salah satu bukti bahwa Bapak dan Ibu mendukung kegiatan mereka di kegiatan calon guru penggerak. Kalau melihat dari judulnya kan penerapan budaya positif di sekolah. Hal ini mungkin bukan untuk mereka saja yang CGP. Untuk kita ketahui juga hal-hal apa yang dimaksud di modul tersebut mungkin nanti akan dipaparkan oleh mereka sebagai calon guru penggerak, dan kita nanti diharapkan setelah selesainya diskriminasi ini dapat mengambil hikmah dari kegiatan ini dan menerapkan apa yang harus dilaksanakan di sekolah di era era 4.0. Tidak boleh lupa bahasa Inggris. Terakhir, kepada Ibu siapa yang berkata sekarang mau mengikuti? Ibu Pina mana Ibu Pina? Ibu Pina, selamat, mudah-mudahan mendapat kelancaran dan menjalankan tugasnya. Ikuti jenjang pangkat kakak-kakaknya di angkatan 7 ya. Dan kepada yang belum, terutama semuanya yang masih muda, diharapkan harus menjadi guru penggerak. Kami yakin akan banyak hikmah di masa yang akan datang dengan kegiatan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pengawas. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Kusenen Rodia SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi penyata modul 1.4 calon guru penggerak. Pada kesempatan ini saya dari mulai awal pendaftaran ya, dari mulai awal guru-guru ini mengikuti pendaftaran di calon guru penggerak selalu ingin gitu ya memberikan dorongan
dan dukungan supaya mereka semangat mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah di tahun ini untuk yang angkatan 7 ini ada 4 orang ya yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin dari saya terutama adalah dukungan doa ya. Semoga selama mengikuti kegiatan pendidikan ini berjalan dengan lancar dan pada saatnya nanti dapat lulus dengan baik. Begitu juga kepada rekan-rekan guru yang lain yang mungkin belum lulus di tahap ini, masih ada kesempatan di tahap-tahap yang lain. Semoga bisa mengikutinya, mengikuti jejak yang sekarang sudah di depan ini ya. Alhamdulillah di tahun ini juga Bu Pina ya sudah lolos tahap 1 di CGP angkatan 8. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam segala hal. Ibu Bapak, hari ini adalah kegiatan diseminasi di mana para calon guru penggerak angkatan 7 ini akan menularkan mungkin ya, menularkan dan menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang baik yang mereka terima selama dalam pendidikan calon guru penggerak. Selain itu juga dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, ibu guru ini sudah menerapkan apa yang mereka dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman baik, praktek-praktek baik mereka itu akan disampaikan di sini. Juga akan mengajak ibu bapak semua agar dapat melaksanakan hal-hal tersebut supaya sekolah kita ini lebih meningkat lagi dalam kegiatan, dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Ya, ucapan terima kasih ya sudah mulai terlihat sebagai guru penggeraknya ya. Coba sudah dilihat dari mulai saat ini mungkin ada kegiatan diseminasi sudah mulai terlihatnya bagaimana mereka mempersiapkan kegiatan ini, kemudian menyetingnya tempat dan segala hal yang akan disampaikan di sini. Mungkin itu adalah salah satu hasil ya, salah satu hasil dari pendidikan program guru penggerak tersebut. Mudah-mudahan hal ini berdampak baik bagi kita semua ya. Dan satu lagi yang saya harapkan, apa yang diterima di dalam masa pendidikan di dalam program guru penggerak ini mudah-mudahan dapat selain diterapkan di kelas masing-masing juga mengajak ya rekan-rekan lain di sini untuk ikut bersama-sama melaksanakan praktek baik di dalam lingkungan kelasnya supaya kedepannya kita semua mendapatkan hasil yang terbaik dalam pendidikan di sekolah kita pada khususnya dan di dunia pendidikan pada umumnya. Mungkin itu harapannya. Semoga yang terakhir ya, semoga pendidikan calon guru penggerak yang akan berlangsung beberapa bulan lagi berjalan dengan lancar, diberi kemudahan, diberikan kesehatan, dan dapat selesai tepat pada waktunya dengan hasil yang baik. Mungkin itu ya doa dari kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah. Saya juga di sini kami ya mau mengucapkan Terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari Bapak Pengawas, Ibu Kepala, dan juga rekan-rekan seluruhnya di SD Manggalamtika. Tanpa ada dukungan mereka, kita mungkin tidak bisa ya mengikuti kegiatan CGP ini. Ya, untuk
budaya positif di sekolah. Pertama bisa dilihat pada layar. Kami di sini sudah belajar 4 modul. Modul 1.1 itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Serta modul yang terakhir ini modul 1.4 budaya positif. Next please. Tujuan akhir pada kegiatan ini terkait dari filosofi, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak budaya positif itu pasti akan mengacu pada landasan kita yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, untuk penyaji materi pertama kami persilakan yaitu Ibu Eli Nuraili SPD akan memaparkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kami persilakan Ibu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Bapak Pengawas, Ibu Kepala. Mohon izin untuk menyampaikan. Mohon maaf saya. Ya, gitu. Filosofi. Filosofis Ki Hajar Dewantara. Filosofis Ki Hajar Dewantara di sini. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kedua, pendidikan mendamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Yang ketiga, guru diibaratkan sebagai petani. Sekolah ibarat lahan atau lahan dan murid diibaratkan benih. Petani hanya menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya dengan sabar. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi pencerminannya, perkembangannya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan karena kebudayaan adalah suatu fondasi, suatu peradaban menjadi kebiasaan sehingga menjadi kebudayaan. Nah, di sini seorang guru kembali lagi kepada tadi kodrat anak dan kodrat zaman. Kita mendidik anak, menuntun anak itu sesuai kodrat alamnya. Maksudnya di mana anak itu berada. Anak itu berada tidak akan sama antara pegunungan dan perkotaan. Cara pendidiknya pun berbeda sesuai dengan keadaan alam itu sendiri. Adapun keadaan kodrat zaman, anak zaman sekarang tidak akan sama dengan anak yang zaman dulu dalam pendidikannya. Jadi ada yang mengatakan didiklah anak sesuai zamannya, begitu. Ya. Lanjut lagi, yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah diibaratkan petani yang menanam padi. Ketika menanam padi yang unggul, petani tersebut harus memilih berbagai cara dan bersabar dalam mengurusnya. Di sini walaupun bibitnya itu sama, tetapi tidak akan sama dalam hasilnya. Tergantung cara merawatnya itu bagaimana, cara memupuk dan sebagainya. Berdasarkan begitu harus guru kita sebagai guru harus sabar dan ikhlas dalam mendidik generasi agar menjadi generasi emas yang cerdas dan berkarakter yang baik, dan harus berpihak pada murid yang berpusat pada anak yang merdeka belajar. Jadi tidak boleh seorang guru menekan harus seperti ini, tidak boleh. Tetapi guru harus bisa mengembangkan potensi
dengan cara kita berpusat pada anak. Tidak boleh ayo mengikuti kemauan guru, tidak boleh, tapi kita melihat anak bagaimana, kita ikuti, dari situ kita dapat pembelajaran bagaimana cara pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan pada saat ini. Enggak, dilanjutkan selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eli sudah memaparkan modul 1.2 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Tuti Nurwayuningsi, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kami persilakan Ibu Tuti Nurwayuningsi. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Moderator telah memberikan kesempatannya kepada saya. Izin untuk Pak Asep dan Ibu Kepala, izin saya untuk semua Ibu Bapak teman sejawat. Hari ini di bagian ini saya akan sharing tentang nilai dan peran guru penggerak. Ya, di sini nilai dan guru penggerak di sini dari pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita tidak kepada siswa ya, tetapi harus berpusat kepada siswa, jangan maunya guru, harus berpusat kepada siswa. Berikutnya Bu. Di sini ada di sini ada yang pertama, berpihak pada murid. Selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Di sini guru penggerak harus semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Yang kedua, inovatif. Ada nilai inovatif. Senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna dalam pembelajaran. Nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat kooperasi, gotong royong, dan pemberdayaan aset kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Yang ketiga, nilai kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Di sini guru penggerak diharapkan mampu mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pentingnya keberpihakan pada murid. Nilai yang keempat, mandiri, termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus ada perintah dari orang lain. Guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Dan nilai yang terakhir yaitu reflektif, memanfaatkan pengalaman pembelajaran untuk menuntun dirinya memperbaiki kualitas kinerja supaya lebih baik. Guru penggerak dapat menuntun perwujudannya pada murid-murid merupakan perjalanan yang penuh dengan variasi pengalaman-pengalaman. Itu semua nilai-nilai guru penggerak. Berikutnya, yang berikutnya yaitu peran guru penggerak. Di dalam peran guru penggerak itu satu, menjadi pemimpin pelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, menggerakkan komunikasi praktisi. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Berikutnya, ada penjelasannya. Menjadi pemimpin pelajaran, guru penggerak akan meresonasikan semangat-semangat antusiasme yang dirasakan oleh mereka yang berinteraksi dalam lingkaran pengaruh sang guru penggerak baik di kelas sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk menjadi coach bagi guru yang lain, seperti ini ya, saya seperti ini berdiri di depan itu seperti menjadi coach untuk guru yang lain.
walaupun berat. Malam-malam aku gimana besok jadi curhat, maaf ya. Guru penggerak dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntut rekan sejawatnya itu untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Guru penggerak harus punya pandangan apresiatif yang memungkinkan mengungkapkan potensi positif rekan yang salah. Mereka membuka lebih banyak dialog positif antar guru dan pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar sekolah demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Yang keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya. Yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak diharapkan mengambil peran untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Sekian bagian dari saya, nanti berikutnya ditambah lagi. Untuk biar tidak ini, saya mau SBD dulu sebentar ya. Ya, mulai dari ibu atau mulai dari bapak? Supaya tidak bosan ya, jadi mulai dari ini dulu nih. Menyambung kata, menyambung kata, mungkin dari saya misalnya kata dicampur bapak menjadi kalimat. Enggak, jadi satu kata aja disambung gitu. Tapi menyambung menjadi satu. Indonesia. Mulai dari Pak Asep mana Pak? Kata. Katanya mengenai apa itu? Berangkat Menuju Sekolah. sambil Menyanyi. berjalan Menuju Rumah sakit. rumah sakit Hati. sakit hati. Ya, hayo hati apa? Hati apa? Hati ayam. Ayam itu Kampung Naga Nagasari. Terima kasih. Pak Iki. Sari apa? Manis Madu. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dilanjut? Terima kasih kepada Bu Susi Nurwahyuningsi sudah memaparkan modul 1.3 tentang visi guru penggerak serta 1.2 ya peran dan nilai dan peran guru penggerak serta tadi ada ice breaking ya supaya tidak bosan kegiatannya ya biar tidak ngantuk. Selanjutnya pemaparan materi modul 1.3 visi guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Rika Hadiati SPD. Silakan Ibu Rika. Izin dulu Bapak untuk berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Bapak, saya mau memaparkan apa yang saya dapat selama di CGP ini untuk di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, di visi guru penggerak ini kita itu diperlukan ada tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya untuk mencapai visi tersebut. Nah, visi itu nanti diwujudkan dapat berupa kerja harus ada kerjasama dari semua warga sekolah karena visi itu tidak akan terwujud apabila tidak ada kerjasama di antara warga sekolah itu tersendiri. Nah, selain itu untuk mewujudkan visi ini diperlukan langkah konkret yaitu menggunakan
inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja itu apa? Ya, itu kita akan bahas di selanjutnya. Nah, apa sih paradigma inquiry apresiatif ini? Inquiry apresiatif ini adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam hal ini, sekolah dan warganya untuk dapat terus melakukan perubahan dan perbaikan kualitas. Jadi dengan adanya visi ini, mudah-mudahan sekolah itu bisa merencanakan dan bisa merubah dari yang tadinya mungkin menjadi kelemahan, yang nantinya bisa menjadi keunggulan. Nah, tahapan bagja ini, bagja itu apa sih? Nah, bagja itu adalah singkatan ya Bapak Ibu. Bagja itu B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. A-nya itu adalah ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A itu adalah atur eksekusinya. Nah, di visi ini kita harus melalui dulu tahapan bagian ini untuk menentukan visi di sekolah kita. Jadi tidak semuanya kita langsung buat apa itu visinya, tapi ada tahapannya. Kenapa ada tahapannya? Karena dengan melalui tahapan ini visi itu kita bisa dapatkan. Jadi tidak asal-asalan untuk membuat visi. Jadi berdasarkan apa dulu nih yang harus ada di sekolah kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Nah, dari tahapan bagian ini kita bisa dapatkan apa yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi kekurangannya, dan di sini kita bisa dapatkan untuk di hasil akhirnya kita bisa dapatkan visi dari sekolah kita sendiri. Next. Nah, dibuat pertanyaan ini untuk rincinya. Dibuat pertanyaan ini bertujuannya untuk menentukan arah penelusuran dengan beberapa pertanyaan yang kemudian diambil kalimat utamanya. Jadi kita itu misalkan bagaimana nih? Misalkan di kita ada anak yang selalu terawat. Kita tanya dulu kenapa. Terus itu kan jadi kelemahan juga nantinya. Terus diambil pelajaran. Kita untuk menuntun, mengambil pelajaran atau hikmahnya. Jadi diambil pelajaran dari yang sebelumnya bagaimana. Nah, untuk diambil pelajaran ke depannya nantinya akan seperti apa. Digali mimpi untuk ide. Menggali mimpi itu keadaan ideal yang diinginkan, bisa dengan menyusun narasi keadaan yang diinginkan. Jadi kita itu idealnya itu sekolah itu seperti apa. Nah, digali mimpi ini disebutkan atau diuraikannya. Yang keempat itu J, jabarkan rencana. Di jabarkan rencana ini kita mengidentifikasi tindakan yang perlu diperlukan. Nah, jadi untuk mencapai sekolah tadi yang kita inginkan, kita itu harus tahu tindakan seperti apa yang harus kita lakukan supaya nantinya visi kita itu bisa terwujud, atau visi itu kita bisa lakukan dan bisa melakukan perubahan nantinya. Yang terakhir itu atur eksekusi. Jadi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, setelah kita tahu tindakannya seperti apa yang tadinya kita rencanakan dari awal, mudah-mudahan dengan melalui tahapan bagian ini, mulai dari tahu idealnya seperti apa, tindakan kita ini harus seperti apa, dan kemudian diatur eksekusi ini kita laksanakan apa yang harus kita lakukan supaya visi kita yang sudah kita tadi tentukan itu bisa tercapai atau bisa terwujud nantinya. Nah, di tahapan bagian itu alurnya tadi ya, dari mulai jadi seperti circle, seperti lingkaran, mulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan seperti apa rencananya, dan diatur eksekusinya. Jadi diatur eksekusi ini kita harus bertindak. Bagaimana caranya supaya sekolah ini atau sekolah ini bisa terwujud dengan model manajemen perubahan inquiry apresiatif ini. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rika atas pemaparannya di modul 1.3 tentang
visi guru penggerak. Selanjutnya di modul 1.4 ini budaya positif, kita semua akan memaparkan ya, karena di setiap penerapannya itu berbeda di setiap kelas masing-masing. Pertama itu giliran saya, mohon izin buku pengawas dari buku kepala dan teman-teman semua. Budaya positif di modul 1.4. Budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Jadi budaya positif di sekolah itu meliputi nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan landasan dari profil pelajar Pancasila. Nah, eksplorasi konsep dari budaya positif di sini ada 5. Yang pertama ada disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Di sini ada pemaparannya. Disiplin positif itu proses pembelajaran melalui pendekatan mendidik anak-anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Jadi meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Sekarang ke keyakinan kelas. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah itu dengan keyakinan kelas. Mungkin di kelas Bapak Ibu sudah menerapkannya, keyakinan kelas, mungkin kesepakatan atau bagaimana yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu posisi kontrol. Di sini kita bisa menjadi pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Terus 5 kebutuhan dasar manusia nih. Ini kebutuhan dasar kita ya. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ini anak-anak kadang kalau misalnya kita memberikan pengakuan itu anak itu pasti akan senang ya. Nggak usah jauh-jauh seperti diberi, oh iya ya tugas kamu bagus. Nah itu sudah termasuk ya, itu kebutuhan dasar kita, terus kebebasan dan ketenangan. Sekarang ke segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apa itu restitusi dan apa manfaat melakukan restitusi? Restitusi itu merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasa nyaman ketika sudah berperilaku jujur. Nah, untuk manfaat restitusi yaitu membantu murid-murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Ya, untuk di kasus saya di sini di kelas 4 penerapan segitiga restitusi pada 2 kasus. Di sini ada kasus pertama yaitu salah satu siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas. Ini tidak ada videonya, hanya foto saja. Nah, di sini kasus kedua ini terlambat datang sekolah. Nah, kami di sini menerapkan segitiga restitusi pada kasus ini. Next, please. Nah, untuk selanjutnya budaya positif di kelas kami yang secara umum ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Next. Keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dengan kata lain dapat memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkai peraturan. Nah, di sini penerapan keyakinan kelas di kelas 4A ya. Di sini saya melibatkan anak-anak ya, karena ya keyakinan kelas berarti kita di kelas itu. Di sini masing-masing siswa diberi kesempatan untuk memberikan pendapat apa yang mereka inginkan pada saat pembelajaran di kelas agar bisa menyenangkan, aman, tentram. Nah, selanjutnya di foto kedua itu guru bersama siswa memvalidasi dan menyepakati apa saja keyakinan kelas yang akan kita pakai selama 1 tahun ini. Nah, next.
Nah, ini keyakinan di kelas 4A yang sudah saya terapkan, mudah-mudahan berjalan seterusnya, yaitu pertama bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua itu taruh kembali barang di rak yang dengan tepat, karena anak-anak kalau sudah memakai barang kan jul di mana saja kan, jadi keyakinan kelasnya harus mengembalikan barang yang sudah dipakai ke tempatnya. Yang ketiga itu mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu teman. Yang terakhir itu tidak berkata kasar, menyakiti dan mengejek teman, atau bisa dibilang pembulian ya itu. Ya itu mungkin itu budaya positif dari kelas 4A. Selanjutnya budaya positif dari Ibu Eli di kelas 1. Kami persilakan. Kembali lagi ke budaya positif yang akan disampaikan oleh saya, yaitu di kelas 1. Budaya positif untuk di kelas 1 yaitu merupakan kebiasaan positif yang dapat menumbuhkan karakter positif dalam diri siswa. Budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa yang dapat memotivasi untuk terus belajar dan berbuat baik. Tugas guru adalah menciptakan kondisi di mana siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Keyakinan kelas dibuat bersama dengan siswa diharapkan mampu menumbuhkan budaya positif, yaitu aktif, mengikuti pembelajaran di kelas, serta dapat membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah. Karena kelas 1 merupakan kelas dasar untuk pembiasaan di kelas selanjutnya. Adapun konsep-konsep inti yang telah dipelajari dalam modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi harus ditanamkan sedini mungkin kepercayaan diri anak itu dari mulai kelas 1 agar anak bisa berkembang kepercayaan dirinya. Untuk nilai selanjutnya, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, posisi kontrol. Di sini guru itu sebagai pemberian hukuman, pembuatan rasa bersalah, teman dan pemantau dan manajer. Selanjutnya, kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dan bentuk selanjutnya segitiga restitusi, yaitu menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun dalam penerapan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, sebelumnya secara tidak sengaja saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapannya secara rukun, yaitu tahapan yang pernah saya lakukan adalah 1. Menstabilitaskan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Jadi restitusi di sini kita menggali solusi bersama untuk bagaimana kedepannya agar lebih baik lagi, tidak dengan cara hukuman atau menyakitkan pada anak, tetapi solusi yang bijak dari anak sendiri itu tadi, bagaimana nih maunya seperti itu. Dan ini dari praktekan kemarin dalam penerapannya itu kasus 1 datang terlambat, ada anak yang datang terlambat, ditanya
Oh iya Ibu, jadi kalau seperti ini nanti dapatnya bagaimana? Kalau seperti Anda mengambil seperti ini, dapatnya akan bagaimana? Seperti itu. Jadi jangan kita yang kasih solusi, tapi ke anak dimunculkan dulu. Nih kalau seperti ini bagaimana nih? Coba si anak akan berpikir, nanti di sana akan muncul si anak berpikir kritis dan bisa mengatasi masalahnya. Ada sama seperti yang kasus nomor 2. Jadi dari sini bisa timbul tanggung jawab, bisa timbul anak daya kritis, daya pikirnya kritis, juga bisa mencari solusi sendiri dengan kita kasih masukan dan bagaimana selanjutnya. Ayo. Nah, adapun keyakinan kelas 1, kenapa tidak dipraktekkan ada foto dan videonya? Kelas 1 itu tulisan apa Arabik, jadi tidak ditampakkan secara nyata. Tetapi itu mungkin untuk yang pertama ya kesepakatan kelas di kelas 1 memakai gambar ataupun dikasih gambar dan dikasih tulis anak dia mau apa. Ibu kalau pertama kitanya harus berdoa dulu ya. Betul, berdoa sebelum belajar. Terus membiasakan yang 5S, senyum, sapa, dan salam. Terus tidak berkata kasar, itu yang kami sepakati dari anak-anak. Terus apa itu? Menjaga kebersihan. Ya, di kelas kan anak-anak meskipun kelas 1 tidak ada istirahat, tetapi sebelum masuk meskipun sudah diperingatkan, tetapi tetap aja suka ada sampah di kolong keadaan bersih gitu. Jadi untuk anak dibiasakan ya. Lanjut lagi, mandiri. Anak kelas 1 dididik mandiri mulai dari rumah, dari mandi diingatkan bagaimana pakai baju, sarapan, juga kesini diantarnya sampai depan. Lanjut lagi, disiplin dan tepat waktu. Di sini disiplin dan tepat waktu. Kenapa diberi itu? Kalau dari anak mah seperti ini, ibu si etama ngerjakan PR, mengumpulkan PR. Nah, ini di sini saya jabarkan disiplin dan tepat waktu. Masuk pun ada yang selalu terlambatkan, makanya di situ tidak mengobrol ketika dan tidak mencontek. Kelas lima supaya yang mencontek Bu. Nah jadi diterapkan di situnya tidak mencontek. Terus menghargai guru dan teman. Di kelas 1 insya Allah sudah diterapkan budaya aktifnya. Ketika ada yang berbicara, yang lainnya diam dan mendengar. Seperti itu. Ya, itu mungkin kesepakatan kelas di kelas 1. Terima kasih. Nah, hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal penting menurut saya menciptakan budaya positif adalah kolaborasi yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun di sekolah, serta sarana prasarana yang mendukung kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana prasarana di sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Ya, untuk selanjutnya budaya positif, maka Bu Tuti. Terima kasih habis. Lantas ya. Ya, budaya positif yang dilaksanakan di kelas 2. Berikutnya Bu N.
Ya, budaya positif dari tahapan-tahapan bagja tadi yang diterangkan oleh Bu Rika akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid pada saat proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini yaitu disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, posisi kontrol, ada pemberian hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, 5 kebutuhan dasarnya: 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, 5. Kesenangan. Yang kelima, segitiga restitusinya untuk 1. Menstabilkan identitas, yang keduanya validasi tindakan yang salah, yang ketiganya menanyakan keyakinan. Ini untuk kesepakatan kelas di kelas asli tulisan anak ya Bu, lihat ada yang kecil susah disuruh besar deh, yang besar yang susah Bu. Ini juga nggak kelihatan. Yang pertama, kesepakatan kelasnya saling menghormati dan menghargai. Yang keduanya, saya juga nggak kelihatan. Mendisiplin, ya, melaksanakan disiplin. Yang ketiga, selalu semangat dalam belajar. Yang keempat, membudayakan membaca. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan gelas ya Bu ya. Yang keenam, saling membantu dan bekerja sama. Kenapa dia jawabnya begini? Nah, ini video Bu Rika ada suaranya? Ya, saya praktek langsung videonya penerapan segitiga restitusinya kepada anak. Yang pertama, tidak mengerjakan PR. Yang kedua, terlambat datang ke sekolah. Atau saya tua? Saya layar tajam dong. Mau layar tajam mah. Bioskop. Ayo main di bioskop.
Sudah videonya. Sekarang budaya positif Rika Hadiati. Ya, kita lanjut ke budaya positif. Kebetulan saya memegang di kelas 6. Nah, untuk budaya positif ya tadi berdasarkan tahapan belajar yang tadi, maka akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang kita biasa kenal dengan namanya budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan nantinya siswa jadi lebih senang untuk ada di sekolah. Dan budaya positif ini itu dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, konsep inti yang sesuai yang telah dipelajari yaitu adalah satu, disiplin positif. Disiplin ini kita menanamkan disiplin kepada anak supaya anak bisa melakukan kontrol, ya, dan dapat membentuk kepercayaan diri. Yang kedua itu adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu dibentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari siswa, jadi bukan kita sebagai guru yang menentukan. Nah, yang ketiga, kita guru itu posisi kontrolnya itu ada 5 macam. Yang pertama itu pemberian hukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita itu harus sebagai teman dan pemantau juga sebagai manajer. Kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar siswa itu mencakup 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa untuk diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian, nah ini segitiga restitusi yang kelima. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini untuk tahapannya segitiga restitusi. Jadi kita itu mulai menstabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi. Validasi tindakan siswanya yang salah itu seperti apa. Dan yang ketiga itu menanyakan dengan keyakinan kelas kita. Jadi kita bisa menstabilkan identitas ini, kita menanyakan dulu penyebab siswa itu melakukan kesalahannya itu apa. Kita tanya dulu apa sih yang membuat siswa itu yang tidak sesuai dengan keyakinan. Setelah itu kita validasi bahwa kita juga sebetulnya sebagai seorang manusia ya pasti bisa merasakan bisa melakukan kesalahan gitu kan. Dan nanti di terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Nah itu berdasarkan keyakinan kelas yang dibuat seperti yang dibuat siswa tadi. Next. Nah untuk praktik penerapan segitiga restitusi di kelas 6, kasus yang pertama itu terjadi pada hijrah. Hijrah itu datangnya selalu terlambat ke sekolah. Dan setelah melakukan praktik penerapan segitiga restitusi ini, saya tahu akhirnya kenapa sih penyebab hijrah itu datang terlambat ke sekolah. Ternyata
kesiangan karena macet dan harus 2 kali naik angkot setelah itu. Nah, karena di keyakinan kelas itu tidak boleh datang terlambat, jadi ya saya praktikkan untuk penerapan segitiga restitusi ini. Dan yang kedua itu terjadi pada dia itu sampai sekarang di kelas 6 pakaiannya tuh selalu keluarkan, jadi tidak rapi, dan itu juga ada di keyakinan kelasnya. Jadi saya juga terapkan segitiga restitusi kepada dia. Kenapa sih kok berpakaiannya selalu tidak rapi? Dan akhirnya dia menceritakan penyebabnya seperti apa, dan akhirnya setelah mengetahui bahwa itu ada di keyakinan kelas, akhirnya dia mulai berubah. Next. Nah, ini penerapan keyakinan kelasnya. Itu gambar sebelah kanan atau sebelah kiri, itu keyakinan atau kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri. Mau seperti apa sih kelas ini supaya nyaman, supaya siswanya membuat kesepakatan kelasnya sendiri. Dan ini setelah saya jabarkan menjadi seperti ini. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan mulai dari modul 1.1, modul 1.2 sampai ke modul 1.4. Untuk kegiatan selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk rekan-rekan apabila ada pertanyaan atau mau ditanya. Apabila ada yang bertanya silakan. Ya, Bu Wais. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada penyanyi semua. Gak apa-apa disebut. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa CGP itu harus berlandaskan filosofi dari Ki Hajar Dewantara? Bisa dipaparkan secara jelas? Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan mungkin kita tampung dulu ya. Nanti kita jawab di terakhir. Apabila ada yang mau bertanya lagi, silakan. Itu nggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya dan ya menjadi bagian dari misi-misi. Mungkin ada pertanyaan yang perlu kita kaji bersama. Tadi kaitan dengan visi dan misi sekolah. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu sekolah di sini khususnya CGP sudah memahami visi sekolah tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan perumusan visi dengan Bagja tadi, apakah visi misi sekolah kita perlu direvisi? Ya, kalau perlu, ini salah satu tantangan dari CGP untuk merevisi visi yang ada di SD Mangarang 3 sekarang ini. Begitu saja kaitan dengan visi dan misi sekolah. Jess. Ada lagi. Ya, terima kasih Bapak sudah memberi pertanyaan. Yang teman dari rekan oh iya Bu Erin, mangga. Berdiri ada. Ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, tadi dijelaskan di sana mengenai restitusi dan hukuman. Apa yang membedakan dari keduanya antara restitusi dan hukuman itu bedanya apa sih? Itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari Bu Ais. Itu batu
Bu Ati, mau tanya? Oh, boleh, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan tadi tentang budaya positif ya. Budaya positif itu akan apa namanya? Istilahnya jadi merasakan aman dan nyaman bagi anak-anak didik kita baik di kelas maupun di luar sekolah. Yang ingin saya tanyakan, selama ini yang terjadi di sini suka ada orang tua yang suka nunggu gitu ya, nunggu anak-anaknya. Sementara kami juga sudah berusaha untuk mengatakan kepada orang tua supaya tidak ditunggu anak-anaknya kalau memang sudah di dalam kelas. Tapi mereka sepertinya selalu ingin menunggu. Kadang-kadang kami bingung gitu. Jadi gimana harus mengatakan pada orang tua biar mereka juga tidak merasa terusir ataupun kami mereka tuh tidak merasa dihalang-halangi untuk menunggu anak dirinya. Padahal di kita juga memang sudah ada kesepakatan bahwa orang tua tidak boleh menunggu gitu, hanya mengantar saja sampai debat. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari Bu Egis itu pertanyaannya apa tadi? Filosofi ya, mengapa CGP itu berlandaskan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Maka teman-teman siapa yang mau menjawab dari itu? Oh, jadi silakan. Saya mencoba ya menjawab dari Boris, kalau kurang mohon tambahannya. Ya, konsep pemikirannya Boy, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat menginspirasi karena beliau sebagai bapak pendidikan di Indonesia, cikal bakal pendidikan di Indonesia, dan beliau telah mendirikan suatu perguruan tinggi yang disebutnya Taman Siswa. Nah dari situ, saya mau tanya, Bapak ada yang masih hafal dengan semboyan beliau? Pak Asep ya apa ya kalau nggak salah? Pak Asep apa? Semboyan? Ingarso, Sungkelodo, Ingmadya, Namun Rasa. Ya, di depan tutur adanya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Itu semoga gue tidak puas, jadi mencari lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti atas jawabannya. Bu Is bagaimana? Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Is. Dan tidak tahu menjadi tahu. Iya, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan kedua itu dari Bapak Pengawas, apakah Ibu Bapak sudah memahami visi dan misi sekolah, dan apakah visi dan misi di sekolah Manggahan 3 harus direvisi? Ya, itu seperti itu ya. Silakan barangkali saya mau menjawab. Oh iya, dari Bang Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tepat visi misi yang ada di Manggahan 3 itu adalah unggul dalam mutu, tinggi dalam prestasi, dan berakhlakul mulia. Nah, untuk visi Manggahan 3 mungkin dulu mencantumkan visinya belum mengenal istilah budget. Jadi kalaupun mau diimplementasikan ilmu yang telah saya dapat dari pendidikan CGP, mungkin saja kita dirumuskan secara lengkap untuk jauh ke depan lebih bagus, untuk disesuaikan dengan apa keyakinan kita, kekurangan kelebihan kita, agar kedepannya lebih bagus lagi. Mungkin itu Bapak. Terus kabarnya apa? Harus direvisi. Kalau harus direvisi mungkin ya Pak, harus direvisi. Tapi ya mohon maaf, untuk kedepannya
baik dengan apa ya namanya, dari ibu kepala sekolah, dengan dukungan dari ibu kepala sekolah. Terus lagi satu lagi, nomor 3, adapun restitusi dan hukuman perbedaannya. Kalau dari pertanyaan tadi ya, restitusi di sana adalah cara menyelesaikan masalah untuk kedepannya agar si anak lebih baik dan berkelanjutan, tidak sampai si anak itu trauma. Kenapa restitusi adalah untuk lebih baik? Karena tadi satu divalidasi dulu, sudah divalidasi lalu tindakannya bagaimana, dan ketiga dijawab dengan solusinya. Adapun restitusi di sana adalah kalau perbedaannya dengan hukuman, kalau hukuman itu menyakitkan bagi anak, apapun yang kena hukuman, kena sanksi, anak pasti malu minder. Tetapi di dalam restitusi anak timbul langsung dari anak bagaimana solusi yang terbaiknya dan tidak menyakitkan, malah dia akan lebih dewasa itu. Terus lagi, hukuman itu akan terbawa sampai kapanpun. Contoh ini, Abi di kelas ini ibu pernah disisiran anak-anak seperti itu, akan selalu teringat. Tetapi kalau di dalam menyelesaikan secara restitusi, tetap dia akan merasa aman, dihargai, itu berbeda. Mungkin itu bagaimana, kalaupun ada yang menambahkan maka mau menambah. Tadi mungkin pertanyaan dari Bapak tadi yang terkait visi dan misi ya Pak, untuk melihat tadi visi dan misinya. Visinya mungkin yang tadi unggul dalam mutu, tinggi dalam prestasi, cerdas, sehat, dan berakhlak mulia gitu ya Pak visinya. Nah untuk visinya kemungkinan dia tadi karena belum kita mengetahui tahapan bagian gitu ya Pak, itu kan visi dari tahun kemarin juga. Mungkin untuk visinya tidak, terus visi juga bisa mungkin ya Pak ya, cuma nanti di implementasiannya dari segi misinya mungkin kita bisa tambahkan untuk lebih spesifik lagi menurut visi yang tadi mungkin ya Pak, itu tambahannya nih. Terus saya mau mencoba menjawab tadi pertanyaan dari Bu Ati terkait budaya positif yang tadi orang tua ya Bu ya selalu menunggu. Ya sebetulnya kita juga dari pihak sekolah sudah sering ya Bu mengarahkan orang tua supaya tidak masuk gerbang. Kita juga sudah diam untuk budaya salam atau menyambut siswa, tapi terkadang orang tua yang suka masuk tiba-tiba dengan motornya dan anak tidak salam kepada kita, padahal kita sudah berjejer di depan untuk menyambut siswa. Tapi untuk orang tua yang sudah paham, ya anak diturunkan sebelum kita berdiri di sini sebelum gerbang. Tapi kebanyakan ketika istirahat atau mungkin menuju jam pulang ya pergantian, orang tua suka menunggu. Nah kita juga dari rekan-rekan CGP juga kemarin sudah mulai mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua supaya dia lebih bermanfaat orang tua ketika ada di sekolah itu. Kami arahkan orang tua itu daripada diam di warung atau di kantin, kita lebih mengarahkan orang tua untuk masuk ke perpustakaan dan disuruh baca Bu. Alhamdulillah sehari 2 kali ada, tapi hari berikutnya orang tua jadi tidak ada ke sini dan tidak mau masuk. Tapi sekarang ya nunggunya di jalan tapi ngobrolnya kedengeran sampai sini gitu kan. Nah itu kita juga dari rekan-rekan CGP sudah mulai berkolaborasi sebetulnya di bulan-bulan kemarin ya. Jadi kita mengajak orang tua yang ada di sini, terutama kelas 1, kelas 2 ya biasanya yang masih dijemput untuk masuk ke perpustakaan. Kita arahkan sepu daripada ibu nunggu di luar, daripada ibu ngobrol dan mengganggu ketertiban siswanya, ibu mangga baca. Jadi kita arahkan tuh baca di perpustakaan. Dan jadi itu
1-2 hari ada di perpustakaan, dan Bu, saya juga mendapat laporan dari Bu Yanti ada yang meminjam buku, tapi hari berikutnya jadi tidak ada, tapi sekarang sudah ada lagi seperti itu, Bu. Ya, mungkin itu yang mau menang. Yang setelah menyimak mungkin ini akan menguatkan lagi ya jawaban. Yang pertama ini tadi kenapa mengambil landasannya dari Ganjar Dewantara. Kalau Ganjar Dewantara itu kan sudah jelas berkiprahnya di bidang pendidikan. Nah kita memang tepat dia tidak semuanya. Semboyan dengan sosial jodoh, iman demonstrasi dan kebudayaan itu bisa berlaku untuk semua zaman. Ya. Jadi tidak dibatasi ketika zaman Bapak Ganjar Dewantara ada. Jadi sampai sekarang dipakai itu karena berlakunya masih bisa dipakai prinsip-prinsip tersebut sampai kapanpun selama kita menerjemahkannya sesuai dengan prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua disesuaikan dengan zaman juga berlaku untuk semua ruang, tidak dibatasi untuk pendidikan jenjang SD atau SMP, tidak, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Itu yang lebih utama landasan kenapa dari Ganjar Dewantara terus diberlakukan. Bukan hanya menghargai Ganjar Dewantaranya, tetapi dari prinsip-prinsip dan semuanya. Kemudian yang kedua dari visi misi. Menyusun visi itu tidak sembarangan. Kita kaji kembali, apakah visi itu sudah lengkap memuat nilai-nilai yang akan menjadi acuan sekolah, mulai dari religiusnya, sosialnya, kemudian pengetahuan dan lain-lain. Manakala sudah memuat dan masih bisa dilakukan, ya tetapkan saja visinya itu. Tetapi di dalam eksekusi, nah ada ilmu baru, tambahkan ilmunya itu. Artinya prinsip adaptasi, gitu ya. Selanjutnya untuk tadi budaya ya, tentang budaya baru. Kalau memang kita sudah memasang rambu-rambu, sudah lengkap, orang tua masih ada saja pelanggaran. Berarti ada kekurangan di situ. Pertama, kekurangan sosialisasi, dan yang kedua kekurangan kontrol. Ya, setiap kegiatan manakala ingin berlangsung terjamin kualitasnya, maka pengontrolan itu harus intens. Ya. Mungkin sosialisasi ini ada yang kurang karena orang tua mungkin yang mengantar, yang menjemput bukan orang tua yang pernah diberi sosialisasi, kan orang tua baru lagi. Nah, artinya sosialisasi itu jangan dipatok di awal saja, tetapi manakala terjadi lagi kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan, lakukan lagi sosialisasi, dan tak lupa pengontrolannya juga diberikan kepada pengguna dari tata tertib tersebut, sehingga tata tertib itu juga berlaku sepanjang ini sekolah ini beroperasional. Itu saja. Masih ada yang oh iya betul. Yang namanya hukuman itu ada dua ya, reward and punishment. Mana yang lebih menguntungkan? Kalau memang hukuman itu berdampak negatif dan bahkan bisa menimbulkan bullying, lebih baik dihindari. Masih banyak cara untuk mendisiplinkan siswa. Masih banyak cara untuk membuat anak lebih baik dari segi pengetahuan maupun sikapnya. Maka hukuman ubah saja, lebih baik fokuskan kepada reward. Gitu. Mungkin ini lebih bermakna ya, reward bagi anak untuk masa depan dan mengasihi anak, dibanding kita harus memperlakukan punishment dan berdampak negatif bagi anaknya, juga mungkin menempel kepada keluarga dan orang tuanya. Itu cukup bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan CGP, semangat terus ya untuk belajarnya, belajar sepanjang hayat sudah dipegang oleh Bapak Ibu semuanya. Ilmunya semakin berkualitas dan lebih kompeten lagi. Terima kasih. Selamat terus belajar dan berjuang. Terima kasih banyak Ibu Pengawas Pak Yemi atas dukungannya. Mungkin ke kegiatan penutup di sini kesimpulan dari kegiatan hari ini
Dengan budaya positif, kita dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah dan adanya rasa peduli satu sama lain. Budaya positif di sekolah harus terus ditumbuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Dalam upaya menumbuhkan budaya positif tersebut, peran guru dan tenaga kependidikan sangatlah penting. Oleh karena itu, saya dan rekan-rekan CGP melakukan diseminasi budaya positif yang kami terapkan di sekolah SDN Manggahan 3 ini. Diseminasi bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Selain itu, diharapkan semua guru bisa melakukan disiplin positif melalui keyakinan kelas yang dapat dibuat di kelas masing-masing berdasarkan kesepakatan kelas antara guru dan peserta didik. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Ada pantun penutupnya untuk kegiatan hari ini. Kakak perempuan namanya Uni, seumuran namanya Sejawat. Selesai sudah kegiatan hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari pertemuan di akhir sesi, karena kita lagi ada di kelas 1 itu diawali dan diakhiri dengan berdoa. Mungkin kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa sejenak. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kegiatan berjalan dengan lancar. Marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa agar apa yang telah barusan disampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi kita semua. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ibu Eni Rohaini selaku pengawas pembina gugus 2, khususnya adalah untuk pembina di SDN Manggahan 3 ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada program CGP, khususnya adalah guru-guru yang terlibat dalam CGP, yaitu Ibu Rika, Ibu Imelda, Ibu Tuti, dan Ibu Eli, menunjukkan kinerja yang sangat bagus sekali, di mana mereka menimba ilmu kemudian diimplementasikan di kelasnya yang berkaitan dengan modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif. Diawali dari penerapan kelas, kemudian diseminasikan kepada rekan-rekan sejawatnya, sehingga penerapan budaya positif ini menjadi budaya sekolah SD Manggahan 3. Sekalipun di SD Manggahan 3 ini sudah dilakukan budaya positif, namun sekarang lebih luar biasa lagi, sehingga para orang tua, siswa, dan stakeholder lainnya yang datang ke Manggahan 3 sangat memperhatikan sekali kepada budaya positif tersebut. Sehingga juga kepada seluruh sekolah yang ada di sekitarnya pun, ini merembet menjadi energi yang positif. Sekolah menjadi aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Terima kasih kami ucapkan kepada program CGP, jaya terus dan sukses selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pengawas bina sekaligus motivator bagi guru penggerak yang ada Kecamatan Manggahan. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada guru SDN Manggahan 3 yang telah melaksanakan diseminasi modul 1. Kesempatan ini izinkan menyampaikan pertama ucapan terima kasih kepada rekan-rekan guru CGP di SDN Manggahan 3 yang telah mendiseminasikan
apa yang tadi diperoleh di modul 1 IPA. Yang kedua, ucapan motivasi bagi CGP angkatan 7 khususnya dari SDN Magelang 3 untuk selalu meningkatkan kompetisinya melalui kegiatan CGP. Yang ketiga, bagi rekan-rekan guru yang ada di SDN Magelang 3, ikutilah jejak langkah mereka yang sudah mengikuti CGP di angkatan 7. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh selama pendidikan di CGP ini dapat dimanfaatkan di sekolahnya. Terakhir, atas nama Dinas Pendidikan ucapkan selamat pada calon guru penggerak angkatan 7 khususnya Balenda umumnya di Kabupaten Bandung. Semoga ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan khususnya sekolahnya umumnya di dunia pendidikan di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Senen Radiah, Kepala Sekolah SD Negeri Manggahang 3. Saya merasa bangga memiliki 4 guru CGP yang sekarang ini sedang melakukan pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Saya merasa bangga melihat semangat mereka dalam mengikuti kegiatan belajar di CGP, dan saya mulai melihat perubahan-perubahan yang diterapkan pada kegiatan pelajaran di kelasnya masing-masing sehingga membawa budaya positif bagi kami semua di sekolah ini. Dalam kegiatan diseminasi modul 1-4 ini, saya merasa lebih bangga lagi karena apa yang mereka dapatkan dari hasil kegiatan mengikuti kegiatan pembelajaran di program CGP ini dapat ditularkan kepada rekan-rekan sejawat di sini agar kegiatan di sekolah kami lebih meningkat kembali khususnya dalam budaya baik. Ucapan terima kasih kepada Kemendikbud yang sudah melaksanakan program kegiatan calon guru penggerak ini. Semoga tetap sukses ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.